warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تشبه بالعلماء أو الوعاظ أو المعلمين على هيئة نظرية بحضرة جماعة حتى يضحكوا أو يلعبوا استخفافا أو ألقى فتوى عالم أو قال أي شيء هذا الشرع وقصد الاستخفاف ومن تمنى كفرا ثم إسلاما حتى يعطى دراهم مثلا أو لا يحرم الله ما لم يكن حلالا في زمن قط الزنا والظلم والقتل أو نسب الله إلى الجور بالتحريم أو قال بالمقص ونحوه إنه حق السلطان معتقدا أنه حق ومن لبس زي كافر ميلا بدينه أو ضلل الأمة أو سب الشيخين أو الحسن والحسين. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبيان علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih bicarakan tentang hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi murtad ya, dan macam-macam sebab-sebabnya itu. Sekarang autasyabaha bil ulama'i, atau ada orang yang menyerupai ulama. Sekarang ya gayanya gaya apa? Gaya ulama, pakai sorban, pakai segala macam imamah. Bukan ulama dia bukan ulama. Kan banyak sekarang gitu. Banyak sekarang yang bukan ulama, dia tasyabuh bil ulama, menyerupai seperti ulama. Jadi bukan nggak boleh pakai macam-macam. Kalau sekedar ente pengen ngambil sunnah, silahkan, nggak masalah. Pakai sorban, pakai imamah, nggak masalah.
Tapi itu bukan ente bertasyabuh menyerupai ulama. Cuma orang sekarang kan kalau dia begitu seolah-olah dia ulama, sampai berani untuk menyampaikan pelajaran pada masalah agama, sampai berani menyampaikan ceramah-ceramah agama, padahal dia bukan apa? Bukan ulama. Dia pelawak jadi apa? Jadi dai, aktor jadi dai. Belajar di mana dia? Kita kan bisa lihat track of recordnya. Dia belajar sama siapa? Tahu-tahu jadi dai. Tahu-tahu berani menyampaikan hukum agama. Sekarang ini udah banyak. Orang yang tasyabbah bil ulama, orang yang menyerupai seperti ulama pada pilarnya. Awil mu'azzi. Ente kalau ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat itu ajakan-ajakannya kiai-kiai kayak bukan kiai ente, kayak orang biasa. Ketika kalau ente silaturahmi ke pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kiai-kiainya kayak orang biasa. Padahal kiai, padahal ilmunya banyak luar biasa. Padahal Allah sangat alim, menguasai berbagai macam cabang daripada ilmu agama. Tapi penampilannya umum, penampilannya seperti biasa, seperti apa adanya, udah nggak kebanyakan. Kalau di Jakarta, banyakkan apa? Banyakkan penampilan, tapi ilmunya apa? Ilmunya kosong. Jadi orang yang tasyabuh bil ulama, orang yang menyerupai ulama, padahal ingat dia bukan apa? Dia bukan ulama, cuma penampilannya seolah-olah dia ulama, menyampaikan ilmu agama, menyampaikan nasihat agama, jadi penceramah, jadi dai. Awil mu'azzi, atau dia menyerupai orang-orang yang menyampaikan nasihat agama. Awil mu'allimina, atau menyampaikan mu'allim, orang yang mengajar, mu'allim. Di Jakarta itu sampai sekarang dipanggil mu'allim. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu agama, kemudian dia sebar ilmunya ke setiap wilayah, setiap daerah, setiap gang, setiap tempat dia sebarkan ilmu agama, maka dipanggil mu'allim. Sampai hari ini dipanggil mu'allim. Jadi ada orang yang menyerupai ulama atau menyerupai tadi adalah orang-orang yang menyampaikan nasihat agama atau menyerupai mu'allim sembarangan. Karena ustaz siapa aja, karena dipanggil ustaz siapa aja. Nggak semua dia pakai ustaz pakai dal, nggak semua, sembarangan. Artinya kalau sudah bisa menguasai kiai saja, Abu Ya'qub rahimahullah kata beliau, seorang bisa dipanggil kiai bila sudah menguasai 18 cabang ilmu agama, sudah bisa menguasai 18 cabang ilmu agama. Nahwunya, sorofnya, bayan, badi, ma'ani, matil, arud, qawafi, fiqh, tauhid, tasawuf, ya, dikuasai, bukan tahu, tapi apa? Dikuasai, baru bisa dipanggil sebagai kiai. Ustaz itu sama seperti itu. Jadi sembarangan. Jadi standarisasinya itu kalau dia merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, standarisasinya dia bisa menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu sharaf, menguasai ilmu nahwu, bisa membaca kitab-kitab agama dengan literatur aslinya, kayak begini kan aslinya. Ada nggak barisnya? Nggak ada barisnya. Dia bisa baca, dia tahu artinya, dia paham, dia mengerti, dipanggil ustaz. Jadi nggak sembarangan. Kan sekarang yang mimpin tahlil dipanggil apa? Ustaz. Yang mimpin maulid? Ustaz. Semua dipanggil ustaz. Mimpin maulid, yang mimpin tahlil. Iya. Ustaz tahlil namanya itu ya. Tahlil namanya. Ustaz tahlil namanya. Iya. Nggak semua dipanggil ustaz, kesebaran. Hanya terkaget-kaget, semakin kaget. Nggak bisa satu orang itu. Ya al-mu'adzin al-thani ini ada kan al-khatib di sebuah tempat wilayah di Jakarta. Ada bilang kaget itu mu'adzin yang kedua atau orang tinggi. Kalau dia bukan ustaz, jangan dipanggil ustaz. Kenapa? Bisa merusak itu kalimat apa?
kalimat ustaz, nggak sembarangan. Semua wilayah dia bilang, kayak begitu, PDKM, dia bukan ustaz, dia bukan guru agama. Jangan pernah mengirimkan kalimat ustaz kepadanya. Kenapa demikian? Nanti orang disangkanya dia ustaz beneran. Akhirnya orang sekampung manggil apa? Manggil ustaz. Boleh sembarangan kita. Tapi standarisasinya, standarnya dia sudah menguasai, bukan bisa ya, bukan tahu ya, menguasai bahasa Arab. Kalau dia menguasai berarti dipaham. Juga yang kedua menguasai ilmu saraf, yang ketiga menguasai ilmu nahwu. Baca kitab seperti ini dia bisa, dia tahu maknanya, dia mengerti pengertian dari para ulama yang disampaikannya. Baru itu orang bisa dipanggil apa? Ustaz. Jadi nggak sembarangan. Ini ada di sini keterangan para ulama. Tasyabuh bil ulama. Bila ada orang yang menyerupai penampilan seperti ulama, awil mu'az, atau dia menyerupai penampilan seperti orang-orang yang menyampaikan nasihat agama, atau yang ketiga menyerupai mu'allim, menyerupai ustaz ala hay'atin mazriyatin, dengan bentuk yang menghinakan. Sekarang begini udah, kan dia bukan ustaz, kenapa dipanggil apa? Ustaz, dia bukan kiai, kenapa dipanggil kiai? Sudah, panggil saja bapak, panggil saja abang, panggil saja mas, dengan panggilan-panggilan yang baik, yang mulia, penghargaan baginya, tanpa memanggil kalimat apa? Ustaz. Marah kalimat ustaz. Kata ustaz apa? Marah, padahal bukan ustaz. Kenapa demikian? Stop terapi. Jangan sampai sembarangan orang gampang bergelar seorang dari panggil ustaz atau kiai. Stop terapi, bikin stop terapi. Jadi orang tahu, oh iya dia mu'allim, oh iya dia ustaz, oh dia kiai. Bihadrati jama'atin, di hadapan jamaah, hatta yadhaku aw yal'abu, sampai jamaah tertawa bahkan bermain-main. Istighfafan, karena meremehkannya. Oh, itu dia sekarang zamannya, kan begitu. Ini zamannya sekarang begitu deh. Yang bukan kiai diberi gelar kiai, yang bukan ustaz diberi gelar ustaz, yang bukan mu'allim diberi gelar mu'allim. Mereka itu nggak bagus sembarangan. Kayak dulu benar nggak dia ustaz, belajar sama siapa? Kemudian dia bisa nggak baca kitab-kitab klasik dari para ulama? Oh dia nggak bisa, dia cuma biasa ngajar alif ba ta aja. Jangan dipanggil ustaz, panggil saja bapak, panggil saja pak, panggil saja mas. Kalau ente pernah ziarah ke pondok pesantren, silaturahmi ke pondok pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kiai-kiainya yang ilmunya luar biasa, alimnya, mereka nggak menampakkan diri sebagai seorang kiai, sebagai seorang alim. Anda pernah ke Banten, silaturahmi ke pondok pesantren, satu kiai, Anda belum kenal wajahnya, tapi tahu namanya, udah masyhur ini kiai, sampai ke Jakarta, silaturahmi ke daerah Banten. Sampai ke pondok pesantrennya, ada bapak-bapak tua lagi nyangkul di mana? Di sawah. Ada tulisan assalamualaikum, salam. Bapak maaf, rumah jenengan di mana? Di sana. Itu ajakannya tuh. Itu yang nunjukin ada siapa tuh? Ajakannya tuh. Wah, saya nggak tahu, orang sama sekali nggak tahu, belum tahu mukanya, tahu namanya, masyhur namanya sampai ke Jakarta. Bapak, ayah ajakan Sanusi. Di pondok itu ajakannya tuh, Anda nggak tahu. Sampai di rumahnya, di pondoknya Anda duduk dengan teman-teman semua, dengan jamaah semua, dia nungguin ajakan Sanusi keluar sampai dari rumahnya, dari kamarnya, Anda tungguin. Pas keluar yang tadi yang tadi Anda siapa, yang tadi Anda tanya itu kiainya ajakan Sanusi. Allah, sampai Anda bilang ajakan kiai mampir, nggak tahu apa. Mampir kiai, mampir aja kan saya nggak tahu, nggak apa-apa. Tuh kayak begitu tuh, sampai kayak begitu, nggak menampakkan dia seorang orang yang ilmu berbanyak, seorang yang alim, nggak menampakkan. Kalau antum ke Jawa Tengah sama kayak begitu, ke Jawa Timur sama kayak begitu. Penampilan kiai-kiainya sangat sederhana, luar biasa, tapi ilmuannya luar biasa.
Jadi sampai demikian ya. Kalau ada orang yang tasyabbuh bil ulama, orang yang dirupai dengan ulama penampilannya, gayanya sampai bisa memberikan nasihat agama, bisa mengajar ilmu agama seolah-olah seakan-akan dia benar ulama, atau dia menyampaikan nasihat-nasihat agama, ceramah, atau seperti mu'allim, seperti ustaz, gayanya, penampilannya, bicaranya sampai bicara ilmu agama, tapi dengan bentuk yang tadi menghinakan agama, maka itu orang dihukum tadi apa? Murtad pada hukum agama. Jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan kita. Sekarang begini nggak zamannya? Kalau zamannya begini, karena kita dibentuk oleh media. Dulu nggak ada media, orang ngaji ke kampung-kampung dengan mu'alim yang benar-benar mu'alim. Sini ada mu'alim Tabrani, Mas Eman, ya kan begitu. Kita ngaji ini mu'alim per kampung. Akhirnya kita tahu ini ustaz, ini mu'alim, ini kiai. Sekarang kan pakai media sosial. Kita yang awam nggak bisa membedakan mana kiai yang benar, mana kiai yang kiai, kan begitu. Mana ustaz yang benar, mana ustaz-ustazan. Begitu, orang awam nggak tahu pada akhirnya. Ya sekarang alhamdulillah, simak Khalil di nama alhamdulillah. Ini Khalil kalau nggak itu siapa dia? Sembarangan ngomongnya, menjaga kaum neraka. Hebat kayak begitu. Di Indonesia banyak kiai, banyak orang-orang cerdas dalam agama. Nanti nggak langsung di belakangan, alhamdulillah minta maaf. Kayak begitu tuh, tasyabbuh bil ulama, tasyabbuh bil mu'azz, tasyabbuh bil mu'allimin. Jadi hukumnya sampai tadi apa? Sampai menjadi murtad bila orang yang demikian keadaan. Kalau ente pakai sorban boleh nggak? Boleh. Kan sorban hukumnya apa? Sunnah. Ente mau pakai imamah boleh, hukumnya sunnah. Tapi ente bukan ulama. Kalau ada orang yang manggil ente ustaz, bilang saya bukan ustaz, saya orang biasa. Kan nggak bisa begitu orang sekarang. Sekali, dua kali orang panggil apa? Ustaz, kiai, kayaknya akan dibiarin tuh ya, biarin tuh terus berkembang. Sekampung manggil ustaz, manggil kiai, itu bilang maaf saya bukan kiai, saya tetangganya kiai. Simpel begitu, saya bukan ustaz, saya orang biasa. Kalau begitu apa tuh? Ya begitu, keasyikan. Jelas ya? Awal fatwa alimin, atau ada orang yang menyampaikan fatwa orang alim, atau dia mengatakan ayu syai'in hadza syar'u, ajaran apa ini? Ajaran agama apa yang seperti ini? Wa qasdal istighfar, dan niatnya meremehkan itu ilmu agama. Ada orang menyampaikan fatwa ulama, atau ada orang tadi dia mau mengatakan ini syariat apa ini seperti ini? Ada ulama nyampein bahwasanya misalnya zina haram, misalnya judi online haram, ya dibilang ini ajaran apaan begini? Tuh dibantahnya dia, dibantahnya tujuannya tadi apa? Al-istighfar, karena tadi apa? Meremehkan daripada hukum agama, ilmu agama, maka ini orang dihukumkan murtad. Kayak bilang minum bir seseloki boleh kalau buat obat, kan gitu ya. Nah, ada kalau gitu sana tuh, nanti aku seseloki nggak apa-apa buat obat, jadi kuat, jadi sehat. Tuh, kamu ketahuan Allah tuh hukumnya haram, hukumnya haram. Ada orang yang istighfar meremehkan hukum agama, sekadar aja dia minum seloki, aku sih nggak apa-apa, nggak dosa ente, buat obat biar sehat. Itu orang dihukumkan murtad langsung. Sembarangan gitu. Atau ada orang yang bilang makan daging ular sih nggak apa-apa ya. Kalau sakit apa? Kan kalau sakit kulit pakai makan daging ular tuh ya. Kata orang-orang kalau sakit kulit makan daging ular. Dia bilang nggak apa-apa kalau kita sakit kulit sih makan daging ular. Padahal masih ada obat lain. Maka itu orang dihukumkan murtad. Jadi nggak boleh sembarangan. Minum darah ular ya. Makan daging ular bisa langsung digoreng atau ada yang langsung disate seperti itu. Padahal hukumnya haram. Dia menafikan keharamannya, maka itu orang dihukumkan murtad. Sangat memberikan zaman sekarang.
Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Wa man tamanna kufran summa islaman. Ada orang yang bercita-cita jadi orang kafir. Oh, bahaya orang. Ada orang punya cita-cita jadi orang kafir. Besok jadi orang Kristen tuh, ya. Besok jadi orang Cina, jadi orang Buddha, tuh begitu tuh. Besok pengen jadi orang Buddha, besok pengen jadi orang Konghucu, besok pengen jadi orang Kristen, besok pengen jadi orang Hindu. Nah, bagaimana itu orang hukumnya? Semua Islam, kemudian besok lagi pengen jadi orang Islam. Jadi besok Rabu pengen jadi orang Kristen, nanti hari Kamis jadi orang Islam, nanti hari Jumat jadi orang Buddha. Tuh begitu itu orang. Tuh mayu orang masalah, kemudian diberikan uang, dikasih uang itu orang dihukumkan murtad. Sekarang udah belum begini? Udah ada. Dikasih Indomie, dikasih beras. Jakarta terkenal itu. Di luar Jakarta daerah-daerah yang memang dia kemiskinannya luar biasa. Perkampung itu ada orang-orang yang bawain beras, bawain Indomie, bawain gula, dikasih duit. Awalnya gratis. Berapa bulan? Ketagihan gak tuh? Ketagihan. Dikasih, Bapak masih mau? Bantuan dari kami masih mau? Udah Bapak ini aja, masuk ke agama kami. Tuh lihat tuh, pihaknya luar biasa. Sudah Bapak sekeluarga masuk kepada agama kami. Jadi orang yang bercita-cita pengen jadi orang kafir, kemudian balik ke Islam lagi, sampai diberikan duit beberapa dirham, maka itu orang dihukumkan murtad. Au an la yuharrimallahu ma lam yakun halalan fi zaman qaddu kazina waz-zulmi wal qatl. Atau ada orang bilang Allah tidak mengharamkan yang sebelumnya adalah tidak halal. Allah tidak mengharamkan yang sebelumnya adalah tidak halal pada zaman tertentu seperti zina. Dibilang kalau sekarang zina boleh. Loh, itu orang ucapan itu. Kalau sekarang berzolim kepada orang boleh. Kalau sekarang membunuh orang boleh. Padahal kan mutlak berzina hukumnya haram. Kemudian zolim kata orang apa hukumnya? Haram. Selama-lamanya haram gak berubah. Main judi, mau judi porkas, mau togel, mau SD kan dulu kan ada porkas ya. Ada porkas dulu zamannya, ada SD, kemudian togel. Sekarang udah ada judi online. Hukumnya semua sama hukumnya. Hukumnya haram. Ada yang bilang kalau dulu benar SD haram, sekarang judi online nggak haram. Itu orang dihukumkan murtad. Kalau orang gitu ya, nyari duit susah, yang haram aja bilang susah. Kalau dia meremehkan syariat kafir, itu orang murtad, itu orang. Nah, itu dari Allah berani mana atau orang disangka lidahnya. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ngomong gitu mati, gak diumur. Allah mengerikan di hadapan Allah, murtad mati itu orang. Ada subhanahu Allah, kadang-kadang meledek. Anak muda pakai sarung, geledek, lu masih muda, udah serebetan, kayak begitu ya. Kan kain sarung, pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai sarung itu sarung merupakan pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu masih muda pakai gomis, pakai apa? Baju kurung ya. Karena tujuannya istihzaan, tujuannya meremehkan itu pakaiannya Rasulullah yang merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, maka itu orang dihukumkan murtad. Jadi orang pengen sembahyang ke musola masjid, salamin dari malaikat di guntar belakangan, tuh begitu tuh malaikatnya, salamin deh sampai malaikat guntar belakangan usul. Kalau memang diistighfarkan di syariah, meremehkan hukum syariat, maka dihukumkan murtad itu orang. Jadi udah kebiasaan bercanda, tapi bercanda urusan apa ini? Urusan agama, bercanda agama. Ini agama ada hukum di sini. Hukumnya membuat bukan Rasulullah. Hukumnya membuat bukan para ulama. Tapi siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan saja. Sahabat hanya menyampaikan saja.
Ulama kami hanya menyampaikan saja, semua hukum yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda bukan berhadapan dengan siapa-siapa, Anda berhadapan dengan Allah, Tuhan yang membuat hukum itu semua. Lihatin aja nanti matinya kita orang begitu. Lihat ujungnya. Kalau dia nggak tahu ada nasib, lihat ujungnya ada kematian. Hanya lupa ada apa? Ada kematian. Apakah selama sehat afiat? Tidak. Seseorang pasti ada sakitnya. Apakah selama hidup di alam dunia? Tidak, ada kematian di situ. Pas mati lihat ujung akhir hayatnya, lihat bagaimana keadaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerikan kan kalau baca begini, Allah ya Allah. Atau yang terakhir, au nasaballaha ila jawri fi tahrimi. Atau pada orang yang menisbahkan kepada Allah Ta'ala, Allah zalim. Oh nggak boleh berzina, Allah berarti zalim begitu. Kan zina enak tuh begitu tuh orangnya. Allah ngomongnya begitu. Masa iya nggak boleh minum bir, nggak boleh minum khamar, nggak boleh minum ahu, kan itu enak. Allah zalim apa kita? Kalimat demikian maka itu orang yang hukumkan murtad. Jadi hal-hal yang dia menisbahkan kepada Allah Ta'ala, kepada kezaliman pada hal yang Allah haramkan, maka ini orang yang hukumkan murtad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أسرفنا وعلى رضا أشرفنا Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.